Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, Pada hari ini kami tim PKM, saya sebagai pengusul Anies Mirza, Eskom Enkom, menyampaikan laporan PKM yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2022, di mana laporan kami ini dimulai dari membidik suatu lembaga pendidikan yaitu SMK Yapia Parung, Bogor, dan kami melakukan survei. Di sana ternyata mereka memberikan suatu informasi bahwa selama dalam belajar mengajar ini mereka sudah cukup mendapatkan bekal khususnya bagi bidang multimedia, teknis secara soft skill, hard skill, terutama hard skill-nya terhadap kemampuan mereka menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan komputer. Tapi soft skill ini mereka perlu minta penambahan bagi bekal anak didik mereka, karena umumnya goal yang diharapkan untuk anak-anak didik mereka adalah mereka bisa berdiri sendiri sebagai seorang yang nanti berjiwa entrepreneurship. Nah, bekal yang mereka butuhkan umumnya bersifat dapat melakukan pelobian terhadap calon customer mereka ketika mereka mempunyai suatu produk yang akan ditawarkan kepada calon customer mereka. Akhirnya kami coba menangkap kebutuhan mereka ini dan mengemas kebutuhan mereka dengan suatu penawaran, yaitu melakukan training berupa kecakapan personal untuk anak didik siswa SMK Yapia ini dalam hal presentasi secara umum, ya, di depan umum. Nah, akhirnya ada beberapa sesi yang akan kita jabarkan di tengah training tersebut. Di antaranya, sesi pertama memberikan bekal kepada anak didik siswa SMK Yapia ini berupa training persiapan mental agar mereka bisa mempunyai kesiapan dalam hal jiwa yang tidak demam panggung, ya. Dan yang kedua tentu nilai spiritual yang perlu dimodifikasi lagi, diberikan pengarahan lagi agar mereka punya gambaran bahwa mereka melakukan ini tentu juga sebagai nilai ibadah, ya. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya sesi terhadap pendidikan calon audiens yang akan mereka presentasikan. Bagaimana karakter audiens, bagaimana kebutuhan audiens, dan bagaimana mempersiapkan atau menguasai medan agar ketika dia melakukan presentasi, dia tidak merasa meraba-raba atas presentasi yang akan mereka lakukan. Terakhir, tentunya sesi ini adalah juga sangat penting, yaitu keterampilan dalam melakukan presentasi seperti bahasa yang efektif, ya, vokal yang baik,
bahasa tubuh yang baik, dan juga tentunya body language ya, bahasa tubuh yang baik. Nah, ini 3 hal ini merangkum semua hal yang dibutuhkan dalam kemampuan presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu presentasi laporan PKM kami, tentu saya akan dibantu dengan rekan-rekan saya sendiri. Sini ada Pak Dola dan Pak Resmi. Pak Dola nanti akan menggambarkan atau memberikan bantuan menyajikan laporannya bagaimana kiat untuk membidik audiens dan penguasaan medan lebih lanjut di dalam sesi pengarahan PKM kami di SMK Yapia Parung. Waktu pertama mungkin saya langsung arahkan saja untuk waktu Pak Dola menyampaikan seputar tentang pembidikan audiens dan penguasaan medan. Silakan Pak Dola. Baik, terima kasih Pak Anies atas kesempatan waktunya. Jadi dalam membidik audiens yang sebelumnya kita lakukan PKM, kita berikan dulu sebuah istilahnya pengertian dari analisa atau bidik audiens itu dari artinya dulu ya, seperti kita harus mengerti tentang pembidikan itu, yaitu mengumpulkan informasi ya, tentang orang-orang yang menjadi audiens sehingga kita dapat mengerti kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini mereka gitu. Dan kenapa sih kita harus mengerti tentang audiens itu? Karena public speaking itu atau pembicara yang di depan umum itu adalah audience center ya, audience center, yaitu mengenal audiens dapat membantu kita untuk menyiapkan materi yang efektif sesuai kebutuhan mereka. Selain itu juga kita juga dapat menentukan media dan pendekatan yang sesuai dengan karakter audiens yang akan kita sampaikan gitu. Lalu apa saja yang hal-hal yang harus kita analisa dari audiens, di situ ada 3 ya, kita bahas ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek demografi ya. Aspek demografi ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang kamu ajak bicara misalnya, terus bagaimana dari latar belakang mereka. Latar belakang di sini meliputi asal daerah, pekerjaan, tingkat pendidikan, posisi dalam perusahaan, dan ras, suku, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan membuat sebuah pertanyaan. Contoh, dari mana dari daerah mana mereka berasal, misalnya seperti itu. Lalu apa latar belakang pekerjaan mereka, apa latar belakang pendidikan mereka, dan lain sebagainya. Dan aspek yang kedua adalah aspek psikologis. Yang pertama, kita mengetahui aspek psikologis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dipahami dan diyakini oleh audiens sebelum mendengarkan materi kita gitu. Jadi untuk mendapatkan aspek psikologis ini, kita dapat membuat sebuah pertanyaan seperti apa masalah yang mereka hadapi misalnya. Lalu sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik materi yang akan disampaikan oleh kita, dan mengapa mereka perlu mendengarkan topik materi yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir misalnya kita bisa buat pertanyaan apa yang mereka harapkan dari materi yang akan kita sampaikan nanti. Lalu yang aspek yang ketiga ada aspek kontekstual. Nah,
aspek kontekstual bertujuan untuk mengetahui bagaimana situasi yang akan kita hadapi secara teknisnya. Contohnya untuk berkaitan dengan ruangan, lalu ada tujuan acara, durasi presentasi, nah itu adalah aspek kontekstual. Nah ini kita bisa buat contoh membuat sebuah pertanyaan seperti apakah mereka hadir secara sukarela atau kewajiban. Lalu bisa kita buat pertanyaan di mana kegiatan diadakannya, terus bagaimana kondisi ruangan tempat yang akan kita adakan, lalu bisa peralatannya sudah memadai atau belum, dan lain sebagainya. Yang tadi adalah untuk membidik audiens. Lalu untuk penguasaan medan, ya, penguasaan medan di sini kemampuan menguasai audiens dalam presentasi yang menjadi titik tekan tantangan yang dihadapi seorang presenter selain menyampaikan argumen yang akan ia pengaruhi kepada klien adalah seperti mempunyai demam panggung misalnya gitu ya. Nah, gejala demam panggung ini biasanya ditandai dengan seperti berkeringat ya, tubuh bergemetar, jantung berdebar kencang gitu ya, dan lain-lain sebagainya seperti itu ya, seperti gugup berlebihan ya. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah pertama menerima kenyataan, jangan disangkal gitu ya, karena semakin kita menyangkal itu semakin mengacukan grogi, bisa semakin buruk keadaan yang kesalahan kita buat bisa semakin kuat. Dan selain itu tantangan yang dihadapi seorang presenter ya seperti menguasai medan ya, menguasai medan menyebabkan salah menyikapi audiens. Nah, audiens menyukai pembicaraan yang relevan dengan diri mereka ya ketika kita berbicara, melakukan presentasi gitu ya. Terus bisa melakukan kesalahan dengan tidak mengingatkan topik pembicaraan dengan audiens, maka akibatnya audiens menjadi bosan ya, jadi boring ya untuk mendengarkan presentasi kita. Dan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah perlu calon audiens ini yang kita tahu persis apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik presentasi tersebut, dan ketika tidak mendapat apa yang ingin mereka dengar atau audiens itu akan kecewa gitu ya. Segera pahami dengan menanyakan kepada diri sendiri siapakah calon klien yang akan kita audiens kita itu. Lalu apa persoalan yang mereka hadapi dan apa keterkaitan kita sehingga dapat membantu menolong mereka, dan seberapa dalam pemahaman mereka yang tentang topik yang akan kita bahas dengan melihat respon mereka. Jadi kita juga harus melakukan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh agar tidak monoton di saat melakukan presentasi ya. Nah, bahasa tubuh ini merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan yang disampaikan berupa isyarat, ekspresi wajah ya, terus pandangan mata, sentuhan ya, dan gerakan tubuh dalam presentasi ini wajib diperhatikan semua orang yang suka berbicara di depan umum. Bila digunakan dengan baik maka akan menambah nilai efektivitas pembicaraan ya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu Pak Anis, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Dola atas pemaparan seputar persiapan atau bidik audiens beserta penguasaan medan. Lebih lanjut, saya persilakan kepada Pak Resmi mengutarakan perihal sesi berikutnya dari laporan kita di lapangan, yaitu di SMK Yatiyat tersebut. Silakan Pak Resmi. Ya, baik Anis, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya sedikit menambahkan tentang apa persiapan kita dalam sebuah presentasi ya. Dan yang tidak kalah penting,
adalah bagaimana sikap mental kita sebelum presentasi. Apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan sebuah presentasi. Yang pertama, kita harus kuasai materi presentasi. Ya, ibaratnya kalau kita ingin mempresentasikan sebuah, katakanlah sebuah produk AC, kita harus paham ini AC berapa PK. Kemudian daya listrik yang diserap AC ini berapa watt ya. Kemudian bagaimana dalam sistem penyaringan udara. Nah, kalau ini kita kuasai, presentasi kita katakanlah di implementasi menjual sebuah AC, itu kita akan percaya diri apa-apa nanti yang akan ditanyakan customer ya. Jadi sikap mental yang pertama yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita tahu lebih dalam, tahu secara detail materi presentasi yang akan kita paparkan ya. Jadi dengan adanya penguasaan materi, sikap mental kita akan percaya diri, kita tidak ada perasaan gugup, ya, takut salah bicara atau kekhawatiran lainnya merupakan hal yang wajar ya. Cuman kalau kita kuasai materi, ini akan mempengaruhi sikap mental kita di dalam menghadapi audiens atau katakanlah implementasinya terhadap customer ya, seperti yang kita bahas tadi. Kemudian seperti yang dikatakan Pak Dola tadi, kenali audiens ya. Iya, ada pepatah mengatakan jangan bicara tentang warna kepada orang buta. Jadi audiens itu harus kita kenal dan apa yang kita paparkan harus dipahami oleh audiens ya. Ya, kita berbicara ke murid SMA tidak sama kita berbicara dengan audiens kepada orang kantoran ya. Ya mungkin di lingkungan siswa SMA kita harus menggunakan bahasa yang ringan dan menarik ya dan tidak terlalu formal. Sedangkan audiens orang kantoran bisa kita berbicara secara formal ya. Itu. Yang kedua, kenali audiens. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi sikap mental tersebut ya. Pertama, kita harus berpikir positif ya. Ya. Positive thinking ya. Rasa percaya diri kita akan hilang terutama karena berpikiran negatif ya. Khawatir kalau nanti tidak bisa membawakan dengan baik atau khawatir akan ditertawakan orang. Atau kita khawatir kalau begini, kalau begitu ya. Nah, campakkan semua pikiran-pikiran negatif yang ada bergejolak di kepala kita ya. Itu yang harus kita lakukan, bagaimana sikap mental kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, karena kita presentasi di sekolah Islam, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Hakim yang kira-kira bunyinya, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, maka hendaknya ia memprasangkai aku dengan apapun yang ia mau. Artinya begini, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi apa yang dipikirkan hambaku, maka aku akan memprasangkainya begitu. Jadi kalau kita berpikir positif, mudah-mudahan Allah akan memberikan nilai positif bagi kita ya. Kalau kita berprasangka negatif, ya hasilnya juga akan negatif. Ya, itu di dalam sebuah teori seorang ahli juga mengatakan begitu. Anda akan bisa kalau Anda pikir bisa ya. Jadi sikap positif itu hendaklah kita pelihara dengan baik di dalam menyikapi sebuah mental sebelum presentasi. Ya mungkin itu hanya sedikit paparan dari saya ya, bagaimana sikap mental, kemudian bagaimana kita larikan ke spiritual ya. Nah ini akan saling menunjang ya, saling
mendukung. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Pak Anies sebagai tambahan dari Pak Dola tadi mungkin ya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Resmi atas paparannya ya dari sesi yang kedua ini. Kemudian yang terakhir, ini adalah merupakan hal yang tidak kalah pentingnya ya, yaitu memberikan bekal kepada siswa-siswa yang menjadi binaan kami di PKM, yaitu tentang bagaimana mereka bisa mempresentasikan praktek mempresentasikan secara efektif. Ada beberapa kiat yang kami lakukan terhadap mereka. Tentu mereka kami ajak langsung untuk melakukan presentasi. Ya, ada beberapa contoh atau teks yang kami tawarkan kepada mereka untuk mereka sampaikan ke tengah audiens yang lain. Di situ mereka terasa terchallenge, ya, merasa terchallenge dan mencoba membuktikan kalau mereka mampu, gitu ya. Kami menilai karena jam terbang yang mereka lakukan itu mungkin masih sangat minim, ya. Tentu ada sikap yang kurang efektif yang mereka lakukan, seperti bahasa tubuh atau sikap postur tubuh ketika mereka melakukan presentasi. Kami melihat ada beberapa siswa yang menjadi relawan melakukan presentasi, sifat tubuhnya kurang simetris, di mana dia masih terbawa dengan suasana bahwa yang mereka presentasikan adalah suatu yang baru dan dia tidak nyaman kalau bergerak secara leluasa, sehingga tubuhnya bertumpu pada satu kaki dan kaki yang lain tidak berdiri secara tegak. Lalu kami benahi keadaan sikap seperti itu. Ada juga sikap mereka yang menggunakan vokal yang terlalu terpendam di dalam mulut, di dalam rongga mulut mereka. Lalu kami stimulasi untuk bisa melakukan open verbal ya, sehingga verbal mereka bisa sampai ke ujung audiens yang lain. Itu dasar yang mereka harus lakukan. Karena ini sangat penting sekali, di mana kalau dia menggunakan bahasa yang terpendam, tentu orang yang menyimaknya akan merasa tidak antusias. Tapi kalau dia terbuka, lebar, suaranya, vokalnya baik, maka perhatian audiens terhadap mereka pun akan menjadi bertambah. Gitu. Dibantu dengan body language, tentunya mereka bisa memberikan ekspresi wajah yang dinamis. Ada istilahnya yang kita sebut dengan eye catching, ya, menangkap pembicaraan langsung ke mata-mata audiens tersebut, mendatanginya, menghampirinya, jalan menuju audiens yang mungkin pada saat itu kurang memberikan perhatian penuh kepada kita. Kita seperti menghampiri itu untuk kembali memberikan fokus kepada apa yang sedang kita bicarakan. Itu kiat yang kita stimulasi kepada anak didik kita saat itu, SMK IAPIA, agar punya pola yang sangat signifikan nanti ketika dia terus menggali kemampuan mereka berbicara di depan audiens. Satu hal lagi yang tidak kalah penting dari audiens ini adalah bahasa yang efektif tentunya. Jangan melakukan pembicaraan yang mungkin bagi mereka untuk mengurangi rasa nervous atau kegugupan mereka.
maka mereka berbicara tanpa intonasi yang baik. Kapan mereka harus berhenti? Kapan mereka melakukan bahasa yang ditata ketukannya, gitu ya, tinggi rendahnya suara, atau mungkin ada jeda untuk dia bisa berpikir sejenak sebelum dia menyampaikan suatu kalimat yang penting kepada audiens. Nah, ini hal-hal yang mungkin bagi mereka dianggap remeh, tapi itu sangat berharga. Bahkan kalau bisa ditambah tentu ada ice breaking ya. Ice breaking itu tentu kita bantu bagi panitia memberikan suatu contoh ice breaking agar mereka nanti setelah itu kreatif memberikan ice breaking, memberikan semangat bagi audiens yang kurang fokus menangkap informasi dari presenter tersebut. Ini hal-hal yang sangat menakjubkan ya, ketika mereka langsung praktek di depan rekan-rekan mereka sendiri sebagai audiens, tentu mereka punya pengalaman yang luar biasa ya. Walaupun bukan audiens yang sesungguhnya, itu sudah cukup menantang bagi mereka, punya kemampuan yang mungkin bisa digali lebih baik lagi pasca melakukan atau training dalam PKM yang kita lakukan. Inilah gambaran 3 sesi penting yang kita sajikan kepada binaan kami di SMK Yapia Parung, dan dari pihak sekolah sendiri merasa terpuaskan karena melihat anak didik mereka yang mungkin sebagian besar agak kaku, hanya bisa menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari antara rekan-rekan mereka. Padahal audiens mereka tentu majemuk. Nah, dia bisa melakukan improvisasi juga ketika mereka berbicara di depan audiens. Ini saja apa yang bisa saya dan kami sampaikan untuk laporan PKM dari grup kami. Saya selaku pengusul, Anis Mirza, Eskom Mkom. Terima kasih dan mudah-mudahan laporan kami bisa diterima dan menjadi pertanggungjawaban yang juga bisa diterima. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.